Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita akan membuka dalam doa terlebih dahulu. Bolehkah saya minta tolong Pak Immanuel untuk membuka dalam doa? Immanuel Teguh atau Immanuel ini? Ada Pak dua Immanuel Immanuel. Teguh. Ya, ada dua Immanuel, Mas. Oke. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengawali pertemuan kita dengan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu. Kau mempertemukan kami kembali di ruang Zoom meeting ini untuk berdiskusi sebagaimana kelanjutan yang sudah kami lakukan 2 pertemuan yang lalu terkait dengan konseling kedukaan mendadak. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, dan mampukan kami untuk mengikuti proses ini dengan baik sampai selesai nanti. Tuhan berkati pula Pak Toto yang memfasilitasi kami untuk bersama-sama terus mengembangkan diri, mengembangkan ilmu kami terkait dengan tindakan-tindakan pertolongan kepada sesama. Terima kasih Bapak, kami serahkan perjumpaan kami via Zoom meeting ini sampai selesainya nanti hanya di dalam genggam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mas Kris masih mute. Terima kasih Pak Immanuel Teguh untuk doa pembukanya. Kita akan segera memulai perkuliahan pada pagi hari ini dan saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Pak Toto. Mungkin 1 jam ya Pak ya, karena nanti supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan Pak Toto. Terima kasih, Mas. Nah, kita juga mungkin akan diskusi di kelompok ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita ada waktu. Terima kasih waktu yang diberikan. Jujur kadang-kadang saya rindu bertemu secara langsung dengan teman-teman semua. Tapi apa daya waktu dan juga kesempatan dan juga situasi COVID belum selesai. Dan mudah-mudahan suatu waktu Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertemu secara langsung on-site atau tatap muka. Saya akan mulai perjalanan ke Sumatera Utara pada bulan Januari. Mudah-mudahan teman-teman di Sumatera Utara bisa bertemu. Sesudah itu akan ke Sulawesi Selatan, ke Rantepao. Tadi Pak Immanuel dari Mengkendek menanyakan kapan saya ke Toraja. Ya, sesudah itu mudah-mudahan ada kekuatan bagi saya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat lain, mengunjungi dan sebagainya. Ya, yang jelas saya akan tahun depan 2 kali ke Sulawesi Selatan, ke Toraja, bulan Februari dan bulan Juni. Teman-teman yang mungkin belum mengenal AKPI akan selalu mengadakan seminar nasional. Nah, apakah masih hybrid seperti di Bandung yang lalu? Kita selalu setiap tahun pada akhir Juni mengundang tenaga ahli dari internasional, mungkin dari Eropa, dari Amerika, dan juga dari Australia. Saya kira ini kesempatan penting juga untuk teman-teman, tentu sekaligus maaf ini mendahului Ibu Lydia sebagai sekretaris AKPI. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di Sulawesi Selatan, apakah di Makassar atau di Toraja. Tetapi suara dari teman-teman di Toraja bulan Juni lebih baik di Toraja supaya juga melihat patung Yesus yang salah satu patung yang tertinggi saya dengar di dunia, itu luar biasa. Naik ke situ dengan tarik nafas panjang karena jalan berliku-liku dan
di punggung bukit Batu. Saya kira ini menarik kalau teman-teman nanti bisa secara on-site pergi ke Toraja. Oleh sebab itu saya umumkan supaya teman-teman siap-siap nabung nih. Kalau tidak nabung, mengusulkan ke kampus atau ke gereja untuk disokong transportasi dan sebagainya. Nah, tentu saya berharap mudah-mudahan Pak Ismail Bani Ringgi yang bersedia menerima kita juga di Mankendek, Pak ya. Kita bicarakan lewat Ibu Yelinda dan Pendeta Maika. Nah, ya kita akan teruskan acara kita. Mungkin ada beberapa teman yang hadir minggu pertama, minggu kedua tidak hadir, tapi sekarang hadir. Jadi sedikit saya mau mengulang, ya. Nanti kalau sudah sampai titik tertentu, kita akan break out untuk diskusi bersama, membicarakan tentang salah satu kasus yang saya sudah siapkan, sambil mungkin nanti juga sharing di sana-sini apakah pengalaman kematian mendadak yang menimbulkan kedukaan kompleks itu juga mungkin pernah dialami oleh teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Nah, tentu nanti teman-teman di Bali G yang mahasiswi seluruhnya di situ mungkin 1 atau 2 kelompok ya, karena kelompoknya cukup besar. Kalau boleh saya langsung share screen. Sorry, ini kok agak kacau teknologi saya. Sesudah 2 minggu kita bicara mengenai sedikit teori ya tentang apa itu kedukaan mendadak, gejala-gejalanya, juga dampak primer, sekunder, dan tersier. Nanti sedikit akan saya akan mendiskusikan kembali untuk menolong teman-teman yang tidak hadir pada minggu yang lalu. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan pendekatan teknik-teknik tertentu yang bisa kita pakai. Minggu depan kita masih bicara teknik-teknik yang lebih integratif, menggunakan banyak pendekatan karena kita akan bicara mengenai situasi yang lebih kompleks. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang level dan gejala kedukaan. Ini akan sedikit mengulang. Kemudian jangka waktu kedukaan juga sedikit mengulang. Kemudian 2 macam pertolongan. Kemudian pendekatan dan teknik. Dan karakteristik pendampingan dan konseling. Apa itu bedanya pendampingan dengan konseling atau nisbah di antara keduanya. Kita akan bicara juga dengan strategi short term, kemudian pendekatan dan teknik pendampingan dan konseling, pendekatan counseling center, yang terakhir adalah pendekatan eksistensial. Saya coba mengkaitkan antara level atau antara tingkat dan gejala. 2 minggu lalu saya kira saya sudah menjelaskan sesuai dengan pemahaman psikologi dan psikiatri di Indonesia, saya membagi 3 level atau 3 tahap. Yang pertama itu critical period. Nah, dari sisi waktu nanti saya jelaskan itu biasanya berlaku 1 sampai 3 dan 4 bulan. Ya, ada praklinikal. Kenapa saya sebut praklinikal? Karena psikologi dan psikiatri Indonesia, dunia psikologi dan psikiatri Indonesia khususnya yang klinis itu menganggap keabnormalan kedukaan itu baru sesudah 12 bulan. Tetapi menurut pengalaman saya, kalau ya ini kan saya juga kompromi ya. Nah,
pengalaman saya ketika critical period ini tidak ditangani dengan baik, tidak mendapat support system yang baik, karena orang itu tidak memiliki tidak memiliki ketahanan coping skill, dan kemudian tidak mendapat dukungan sosial, biasanya ini dari critical period 3-4 bulan pindah ke praklinik. Nah, preklinikan ini biasanya berlangsung sesudah 4 bulan sampai 12 bulan. Nah, baru psikiater dan psikolog klinis Indonesia mempertimbangkan kedukaan itu menjadi abnormal atau menjadi penyakit atau menjadi patogenik itu sesudah 12 bulan. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya orang yang mengalami kedukaan itu mengalami kecemasan. Karena kecemasan itu salah satu salah satu gejala yang sering muncul ketika orang mengalami kedukaan misalnya. Nah, kalau di masa critical period ini, periode kritis ini tidak ditangani dengan baik dan orang itu tidak memiliki ketahanan mental yang memadai, tidak punya coping skill yang memadai, kecemasan itu biasanya nanti dibawa ke tahap yang kedua, praklinik. Bahkan mungkin kecemasan itu muncul setiap hari. Oleh sebab itu, misalnya saya sebut sebagai selalu, ya. Dan tidak jarang, ya, kecemasan di sini yang mungkin biasa, ketika preclinical period ini bisa menjadi sering mengalami panic attack misalnya. Jadi kalau ada orang yang mengalami panic attack misalnya, itu berarti sebenarnya salah satu gejala dari kecemasan yang kita bisa sebut kronis, ada yang menyebut laten. Jadi munculnya itu selalu, ya. Nah, kalau saya melihat ini sebenarnya sudah harus ditolong dengan pendekatan dan teknik yang lebih lebih dalam dibanding di masa sini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau di kecemasan tadi di masa praklinik itu selalu muncul dan selama 11 sampai 12 bulan masih belum berhenti, selalu muncul. Nah, orang biasanya mengalami kecemasan secara klinis. Itu menurut teori psikolog klinis dan psikiatri di Indonesia. Nah, cuman kadang-kadang karena pemahaman yang terbatas, psikolog klinis, menurut percakapan saya dengan psikolog klinis, juga menurut saya percakapan saya dengan beberapa kolega yang saya kenal psikiater, ketika orang mengalami, di sini sudah gangguan ya, di sini sudah disorder. Kalau saya lebih awal di sini karena tidak tangani, nah, tetapi tidak apa-apa, saya kompromi dengan kolega kita di psikolog klinis dan di psikiater ya, dengan berbagai percakapan juga kadang-kadang melakukan seminar bersama, dan ini bisa menjadi disorder di sini karena di sini laten, berlangsung terus, mungkin selalu, bisa juga sering. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, nah sampai di sini. Nah, kalau ke psikiater ini biasanya dikasih obat, kan gitu, karena itu dasar dari ilmu psikiatri itu kan medis ya, makanya dikasih obat. Nah, kalau kita hubungkan atau kaitkan dengan dampak, di sini ini biasanya primer, ya macam-macam kan. Kalau yang utama menurut Elizabeth Kubler-Ross kan, shock, tidak menerima, kemudian marah, tawar-menawar, depression, antisipasi mungkin, kemudian acceptance, menerima, kan begitu. Ini nanti akan saya jelaskan kembali. Kemudian praklinik ini biasanya sudah sekunder, ya. Mungkin di sini kurang diperhatikan karena itu sesuatu yang mungkin dia masih banyak yang mengunjungi dan sebagainya. Nah, ketika orang ini sudah sekunder, itu kan berarti mengenai relasi. Ya, pertanyaan yang sering muncul di sini ini, di sekunder ini,
Misalnya dia mengatakan, apakah saya mampu hidup tanpa dia yang tiba-tiba meninggal? Apalagi misalnya yang meninggal itu pebisnis, semua apa itu yang pencari nafkah utama di keluarga dan sebagainya. Di sini bisa sekunder, ya. Dan ketika itu misalnya disertai dengan rasa kesepian, tidak ada orang yang menolong misalnya, dia merasa sendiri. Kemudian dari gejala sekunder ini bisa ke tersier, misalnya dia putus asa, dia mengalami loneliness. Loneliness bukan loneliness biasa, tapi gangguan loneliness. Dan menurut penelitian ya di Amerika misalnya itu sangat mengerikan penyakit-penyakit gangguan loneliness ini. Dan loneliness ini ternyata juga menyerang, dialami, mungkin belum ada penelitian di Indonesia, dialami oleh ibu-ibu yang sedang mengasuh anak kecil, misalnya bayi dari 1 sampai 5 tahun atau sampai kanak-kanak di usia 12 tahun atau 10 sampai 11 tahun. Terus menarik. Nah, penelitian di Australia, penelitian di Inggris, di beberapa negara maju itu menunjukkan gejala yang sama. Ya. Nah, ternyata misalnya bisa disebabkan oleh kematian mendadak karena dia tidak ada orang yang menolong, kemudian dia merasa di sini tidak ada teman, apakah saya bisa hidup sendiri dan sebagainya. Kemudian di tersier di sini, ya. Mohon maaf kalau mudah-mudahan konsili saya tidak hadir sekarang ini ya, tapi mohon disimpan sebagai rahasia apa yang saya ceritakan. Nah, orang yang mengalami kedukaan di sini, salah satu konsili saya selalu dia bilang, di sini awalnya hanya mengatakan kenapa anak saya yang diambil oleh Tuhan, ya. Di sini selalu mengatakan lebih baik saya menyusulnya, dan itu hampir setiap hari selalu saya ingin menyusulnya, dan itu kan berarti tanda-tanda suicide. Tanda-tanda bunuh diri, karena dia merasa putus asa, tidak ada kemampuan lagi untuk menahan dirinya dan dia lebih baik meninggal. Dan biasanya apakah itu terucapkan atau tidak, tentu saya sebagai konselor yang punya pengalaman puluhan tahun, ketika menghadapi konseli itu saya dengan memberanikan diri untuk mengatakan, ibu, bapak, adik, abang, kakak, apakah kadang-kadang Anda juga berpikir untuk bunuh diri ya? Paling tidak dalam pikiran. Nah, banyak orang berbalik di pergaulan sehari-hari itu kan sangat berbeda 180 derajat. Secara mitos, itu kalau kita menanyakan apakah kamu ada pikiran itu seolah-olah seperti nanti memberi semangat kepada dia untuk bunuh diri. Makanya kita sebagai konselor kadang-kadang tidak berani menanyakan itu. Tapi dari sisi teori psikologi, juga konseling dan terapi, justru itulah yang harus ditanyakan. Supaya kita tahu betul. Nah, kebanyakan juga orang yang saya dampingi awalnya mereka tidak mau mengakui, mungkin karena malu, kalau maunya pikiran itu merasa berdosa, nanti Pak Toto jangan-jangan menilai saya sebagai orang yang kurang iman dan sebagainya. Dan ini terjadi, ya. Ya, saya baru saja menangani ini selalu, ya. Saya juga baru sedang menangani 1, 2, 3 konseli, ujung-ujungnya di situ. Keluarganya mengalami kematian mendadak. Ya. Juga hal itu bisa terjadi, mohon maaf saya tidak setuju dengan perceraian, kalau pasangannya, entah istrinya, entah suaminya, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, seperti halilintar meledak, dang gitu ya. Tiba-tiba dia mengatakan, saya pokoknya mau bercerai dari kamu. Itu juga menimbulkan itu. Pertanyaan, apakah saya bisa hidup sendiri tanpa dia?
Dan di sini bisa juga menimbulkan persoalan tersendiri, gangguan loneliness, kemudian kemungkinan ada usaha bunuh diri, apakah hanya dalam pikiran atau memang sudah ingin melakukannya. Dan saya pikir di situ. Ya. Ini saya ambil contoh kematian mendadak menimbulkan kecemasan dan juga usaha bunuh diri. Tetapi bisa juga primernya itu marah. Ya, marah. Kemudian marah ini selalu karena tidak bisa ditangani, dia tidak ada yang menolong, coping skill-nya tidak memadai, dia bisa pindah ke sini, selalu marah. Dan pasti dia sadar bahwa marah itu sesuatu hal yang tidak baik menurut semua kepercayaan, agama pun juga melarang orang marah. Nah, ini dibawa dipendamkan di sini. Apalagi kalau itu selalu kemudian ada masalah lain, kehilangan lain, dan sebagainya. Nah, kemudian sampai dibawa ke sini. Itu bukan hanya marah di sini, tetapi bisa juga ini menjadi continuous anger. Kemarahan yang terpendam, dan ini sebenarnya selalu ada. Mungkin ini apinya masih kecil, di sini apinya lebih besar, di sini apinya lebih besar lagi. Nah, kalau teman-teman mau meneliti, misalnya kejadian pendeta muda di Jakarta atau dari Bogor yang membunuh jemaatnya itu bisa diteliti. Apakah dia sebenarnya ada ini loh, continuous anger. Saya membaca semua artikel. Paling menarik Bapak Ibu kalau senang psikologi dan konseling itu membaca Kompas hari Sabtu. Karena selalu ada masalah psikologi yang diulas di sana. Tetapi sayangnya juga penulis-penulis, psikolog, psikiater nggak sampai melihat ada di sini sumbernya. Kehilangan bisa mendadak, bisa tidak, tetapi konteks pembicaraan kan kita di situ. Nah, mungkin bisa diteliti apakah pendeta di Medan yang membunuh sekretarisnya di kamar mandi misalnya itu. Nah, jadi kalau ada kekerasan seksual, ini ahlinya Ibu Ira ya, mohon maaf Ibu Ira. Nah, apakah kekerasan itu juga sebagai defense mekanisme, ya, coping skill, kemarahan yang terpendam tadi misalnya, ya. Nah, saya kurang tahu kalau di Medan kan jelas ada sexual abuse ya, seksual kekerasan. Nah, apakah juga ada gejala-gejala sebenarnya si pendeta muda ini juga mengalami kekerasan, ya, dan dia mengekspresikan kemarahan yang terpendam. Kalau saya bisa salah, tolong diingatkan, ya. Orang juga yang mengalami misalnya melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain, ya. Mungkin kalau kita teliti, saya bisa salah, apakah kita juga menemukan unsur kedukaan aslinya? Ya, dari situ menarik. Jadi kedukaan sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan orang yang meninggal, tapi konteks kita kan meninggal karena kematian karena mendadak yaitu. Nah, dan itu berarti lebih kompleks lagi. Ya. Kehilangan yang biasa misalnya juga bisa menimbulkan ketagihan. Sesuatu yang ketagihan apapun nama ketagihannya itu ada kemungkinan karena disebabkan oleh kedukaan. Apalagi kemungkinan kedukaan mendadak. Nah, itu yang tadi saya kemukakan sedikit ya, di sana-sini sudah saya kemukakan. Jadi ketika periode kritis, itu biasanya gejala-gejalanya hanya menyangkut dirinya sendiri. Misalnya orang itu merasa marah, misalnya orang itu merasa malu, misalnya suka pusing, perut terasa kembung seperti sendawa misalnya. Itu bisa terjadi karena kedukaan. Terasa seperti masuk angin, itu bisa juga ya.
darahnya, kalau tensinya biasa naik juga bisa naik, kalau biasa turun juga bisa turun, termasuk sexual drive sebenarnya. Nah, dalam buku-buku saya sudah saya sebutkan, misalnya paling tidak ada 15 item yang berkaitan dengan itu. Tetapi ketika sudah masuk fase yang kedua atau level yang kedua atau tahap yang kedua, itu selalu berkaitan dengan relasi. Itu dampak sekunder tadi kan. Misalnya kalau istrinya itu meninggal mendadak, apakah ini sederhana ya pengalaman saya menangani ini, apakah kalau nanti saya mengunjungi mertua saya masih dianggap sebagai anaknya? Terus ipar saya bagaimana? Apakah masih menganggap? Nah, ibu-ibu yang di gereja biasanya mengeluhnya kalau nanti saya bergereja, karena kan kebanyakan perkenalan temannya yang suka ke restoran bersama, main apa dan sebagainya, olahraga itu kan disebabkan oleh suaminya. Nah, sehingga kalau suaminya atau istrinya meninggal, apakah semua relasi sosial suami atau istrinya itu masih berlangsung? Nah, itu sekali lagi itu menimbulkan kecemasan akan loneliness. Itu pergumulannya 3, 4, 11, 12 bulan. Pengalaman saya mendampingi orang yang meninggal karena mendadak, ya itu apalagi mendadak ya itu. Biasanya mungkin pengalaman saya menangani praklinis ini, mereka itu entah 1, entah 2, entah 3 bulan itu merasa canggung ke gereja. Merasa canggung kondangan di tempat ramai itu ya. Pertanyaan yang paling menakutkan mungkin itu pertanyaan biasa. Tapi pertanyaannya itu yang paling mencemaskan dia kalau ditanya, ibu dengan siapa ya bu? Nah, itu. Ibu sendiri ya, itu tambah down. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan sosial, tapi itu bagi orang tertentu itu yang mengalami kecemasan loneliness tadi, kecemasan akan kesepian, kesendirian itu menimbulkan sesuatu yang ya mungkin ada orang yang tidak, atau mungkin orang itu tidak mau ngomong sama kita ya. Nah, tadi kan tergantung kepada 3 faktor. Apakah dia punya ketahanan mental yang baik, atau coping skill yang baik, atau juga dukungan sosial yang baik. Kalau tidak ya itu kecemasan-kecemasan yang selalu ditanyakan. Jadi itu bisa berubah total, yang dulu aktif di gereja, selalu ibadah, mungkin 3-4 bulan sesudah orang yang dikasih meninggal mendadak itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Tidak berani keluar karena kecemasan-kecemasan itu. Nah, sekali lagi itu loneliness tadi bisa menjadi penyakit, kecemasannya menjadi penyakit. Jadi double. Nah, ini kalau dilihat dari sisi itu ya. Nah, itu kan biasanya kalau ke dokter selalu dianggap depresi kan begitu. Tetapi dokter kan hanya menangani depresinya. Dia tidak menggali ke belakang. Sebabnya apa? Kan di situ. Sehingga kadang-kadang dia selalu akan mengalami ketergantungan karena tidak melihat sumber masalahnya yang sebenarnya. Dan kita beruntung sebagai pendamping dan konselor mestinya bukan hanya berhenti di depresinya. Mungkin untuk sementara kita menangani depresinya, tapi saya kira kita harus kembali ke belakang. Apakah ketika masa kritis itu ada yang menolong, kemudian di sini juga ada yang menolong. Kalau tidak, biasanya ya 3 faktor itu bisa salah satu, bisa salah 2, bisa ketiga-tiganya, sehingga di sini ya. Pernah saya kemukakan juga orang yang menjadi sakit gangguan jiwa berat, schizophren, mungkin juga karena itu. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua melihat orang
sakit jiwa, kemudian dia jalan sendiri, marah-marah, ada kemungkinan itu disebabkan karena kemarahan yang di sini menjadi akut atau kronis di sini sampai di sini. Ya. Sebaliknya kalau dia sedang mengalami depresi, tidak sampai menerima kenyataan, mungkin ketika teman-teman ke rumah sakit jiwa, orang itu hanya duduk, diam saja ya. Nah ini. Nah itu berbeda dengan yang marah tadi, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini waktu ya saya kira. Nah, dari sisi jenjang pertolongan, kalau di sini pendampingan ini tidak lengkap ya, kalau saya tulis pendampingan nggak muat tempatnya. Jadi maksud saya di sini pendampingan. Nanti pendekatan dan teknik yang dipakai yang saya ingin kemukakan adalah di sini dulu. Baru minggu depan kita membicarakan di sini teknik-teknik yang lebih kompleks dan betul-betul harus kita lakukan dengan lebih lebih teratur, lebih terevaluasi dan sebagainya. Juga di sini. Di sini pendampingan kalau saya sebut mungkin non profesional. Di sini harus membutuhkan profesional. Di sini harus membutuhkan profesional. Ya, dalam buku saya pendampingan orang yang berduka, juga grief psikoterapi, tapi di dalam buku Mengapa Berduka waktu itu belum saya ciptakan atau menemukan alat ukur ya, tetapi dalam buku saya pendampingan pastoral orang berduka dan grief psikoterapi atau psikoterapi kedukaan itu ada alat ukur yang sudah saya ciptakan ya, itu memang sudah saya pakai mula-mula sehingga saya berani launching, berani memuat di dalam buku saya. Dan ini berarti di sini, ya. Nah, minggu depan kalau diperlukan, saya akan mengemukakan alat ukur itu untuk mengukur sejauh mana level atau stadium kedukaan dan kemudian apa yang akan kita tolong, alat teknik-teknik mana, sarana-sarana mana yang akan kita pakai untuk menolong orang yang mengalami kedukaan. Tapi hari ini kita posisinya di ungu dulu, ya, nanti baru merah kemudian merah tua, karena itu berarti dia sudah menjadi penyakit. Gejala-gejala kecemasan bukan hanya munculnya selalu, tapi memang sudah menjadi penyakit. Nah, biasanya kalau sudah penyakit dianggap klinis itu berarti kalau tidak psikolog klinis, tapi juga biasanya harus ditolong dengan obat-obat atau kimiawi. Ini tadi nyambung lagi, ya kan? Nah, kalau di critical period itu client center. Saya tadi di depan saya tulis Rogerian atau juga bisa disebut dengan counseling center, ya. Nanti sarana yang mau kita pakai yang mana? Karena saya akan menelusurinya. Bagaimana cara memakainya dan sebagainya, dampaknya dan sebagainya. Nah, kalau di sini karena kedugaannya sudah lebih kompleks, gejala-gejalanya lebih kompleks dan sering disebut dengan complicated grief atau kedugaan yang komplikatif, ini memerlukan pendekatan yang integratif di sini ya. Dan itu berarti kalau kita menggunakan pendekatan integrasi itu kita membutuhkan lebih dari satu pendekatan. Kalau di sini cukup, ya. Nah, sehingga kalau kita pikirkan pekerjaan kita di gereja atau di komunitas kita masing-masing atau lembaga kita masing-masing, nah ini orang awam atau keluarga bisa dilatih untuk melakukan itu, ya. Nah, kecuali sudah pindah ke sini memerlukan tadi saya kemukakan penanganan profesional. Karena kita harus mengenal pendekatan dan teknik-teknik yang lebih kompleks, ya. Kalau di sini mungkin menggunakan 2 pendekatan, 3 pendekatan, mungkin di sini akan lebih, mungkin bisa 3, 4, 5 pendekatan diintegrasikan. Nah,
karena itu pinjam ambil sana sini, pinjam sana sini. Ingat bahwa teologi tidak punya pendekatan psikoterapi. Tentu kita harus ambil dari psikologi, teori-teori psikologi ya itu. Tetapi di sini cukup caring, mempedulikan orang yang mengalami kedukaan. 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu sudah saya kemukakan, saya kira pentingnya mendampingi orang yang mengalami kedukaan. Bahkan pengalaman saya yang datang ke saya sudah dirujuk oleh psikiater atau psikolog klinis, ya sudah pergi ke beberapa psikiater, cuma diberi obat. Di sini jebol, harus ke sini dan ke sini, yaitu. Nah, tetapi betapa pentingnya di sini saya kemukakan juga bahwa paling tidak, apakah dia tampak baik atau tidak baik, atau tampak seperti kuat atau tidak kuat, kita belum tahu. Kuatnya itu karena pura-pura, karena untuk menutupi kedukaan yang dalam tadi ini. Nah, pentingnya itu 3 bulan pertama pendampingan. Ketika upacara pemakaman orang yang meninggal mendadak dan mengalami kedukaan mendadak, justru pentingnya di situ. Selama 3 bulan pertama, 4 bulan pertama harus didampingi secara teratur. Saya lupa apakah minggu lalu atau 2 minggu lalu, misalnya bulan pertama sesudah terjadinya, setiap minggu sekali bisa dikunjungi, didengarkan dan sebagainya. Nanti tekniknya bagaimana kita pelajari, tapi juga mungkin bisa juga dengan sambungan telepon misalnya, dengan online misalnya, dengan video call atau audio call dan sebagainya. Saya kira bisa kita, tapi tunjukkanlah kepedulian kita di sini. Ya, kalau di sini harus double, kepedulian dan teknik-teknik yang lebih canggih. Mungkin sedikit saya singgung ya, perbedaan tadi saya kemukakan perbedaan antara yang non-pro sama yang pro. Pro itu profesional. Ya. Nah, di sini yang 3 bulan pertama itu masih bisa ditangani oleh orang yang mungkin kurang terlatih, kurang pemahaman, kurang pengetahuan, tidak apa-apa. Tetapi caringnya ada. Caringnya ada. Kepedulian, ya, pendampingan. Teman-teman yang membaca buku saya di sana sini, saya juga baru menulis artikel tentang sesuatu yang baru bagi saya. Saya kaget ketika membaca Mazmur 23 ayat 1 itu, yang biasanya diterjemahkan sebagai gembala itu ternyata bisa diterjemahkan sebagai teman, comrade, atau friend, gitu kan? Nah, itu menarik Bapak Ibu semua. Kemudian kalau kita kembali ke Mazmur 22 juga sangat jelas. Berarti kalau saya boleh katakan Mazmur 22 itu dengan bahasa psikologi modern mungkin gejala-gejala itu menunjukkan penutur Mazmur itu mengalami depresi berat. Ya. Kemudian sampai ayat 22 itu transisinya, ada pendampingan, bunyinya akan. Berarti kalau akan itu kan belum, masih ada proses. Dari mengalami depresi, kemudian akan minta tolong kepada Tuhan. Nah, kita belum tahu apakah waktu itu Tuhan memang langsung menolong atau ada orang penolong. Sesudah itu semua proses selesai, akan-akannya selesai, sudah menjadi sudah. Kemudian muncullah Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4, ya. Misalnya di lembah kekelaman yang paling kelam pun Tuhan menjadi teman seperjalanan saya. Das menarik Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kalau teman seperjalanan kan hubungan itu manusia dengan manusia. Kalau gembala itu adalah manusia dengan hewan. Sebaik-baiknya manusia, kalau
sebagai gembala itu pasti ya itu ya menggambarkan dirinya sebagai pemimpin, sebagai yang lebih tinggi, superior, dombanya lebih inferior, makanya harus ada tongkat itu untuk memukul misalnya atau untuk menggiring supaya tidak lari ke sana ke sini, saya pikir. Nah, ini menarik dan saya tanya ke beberapa teman yang ahli perjanjian lama memang. Nah, ini tafsiran Posko ya. Nah, kemudian saya bertanya, apakah terjemahan gembala itu karena penterjemahnya semua gembala dan ahli-ahli tafsir Alkitab itu pendeta yang self image-nya adalah gembala dan bukan teman warga gereja. Nah, saya kira ini perlu kita pelajari di situ, ya. Tetapi boleh saya katakan saya menggunakan di situ, ya. Pendampingan, hubungannya lebih sosial, covenantal, ya. Bisa dilakukan oleh pendeta jemaat, bisa dilakukan oleh siapapun juga, tidak pendeta dan sebagainya. Nah, sedang tahap berikutnya ketika sudah level 2 dan level 3 itu sudah counseling. Jadi dengan kata lain, counseling itu lebih profesional, merupakan kelanjutan dari pendampingan. Oleh sebab itu, kadang-kadang dalam buku saya sebut pendampingan atau caring adalah konteks di sini. Dan ada juga yang menyebut counseling itu adalah runcingan spesialisasi dari pendampingan yang dilakukan oleh gereja. Kalau yang Kristen ya, kalau yang Islam mungkin dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Dan saya kira di situ dalam perkembangan sejarahnya itu berarti bukan hubungan sosial, tetapi hubungan formal dan hubungan kontraktual. Artinya kontrak. Kalau kontrak itu tujuannya jelas. Ketika seseorang mendampingi orang yang mengalami kedukaan, apalagi melakukan konseling, Bapak Ibu semua, mohon maaf saya ingin menegaskan sekali lagi, tugas kita bukan menghibur. Tugas kita bukan menguatkan. Bukan. Tugas kita adalah menopang, sustain. Itu fungsi pastoral yang ketiga atau kedua, tergantung mau ditempatkan di mana, atau bisa juga ke satu. Sustain itu adalah menopang. Sehingga dalam situasi yang baru ini, orang apalagi yang meninggalkan dan itu dia merasa nyaman, merasa di situ, merasakan pengalamannya secara utuh, saya pikir di situ. Dan itulah sebenarnya kembali lagi ke Mazmur yang disebut dengan comfort itu bukan entertain, bukan menghibur. Jadi pendampingan itu bukan hiburan. Hiburan itu tugasnya Via Valen atau Karisma atau sekarang yang terkenal siapa ya atau siapalah pokoknya itu ya. Nah, saya kira di situ kata comfort itu nggak bisa disebut dengan entertain, itu menghibur, ya. Jadi sekali lagi tujuan dari kalau kita mengikuti Elizabeth Kubler-Ross, tanatolog ya, dan juga ahli kedukaan, tujuan dari pendampingan dan konseling pastoral, konseling psikospiritual orang yang mengalami kedukaan adalah titik akhirnya adalah menerima kenyataan. Itulah saya pakai Lukas 24. Bagaimana Tuhan Yesus mendampingi dua muridnya yang sedang mengalami kedukaan. Ya. Di desa Emmaus, dua orang ini bukan terhibur. Di desa Emmaus, di rumah murid ini, mereka tidak lebih kuat. Mungkin itu dampaknya bisa saja yang sedih menjadi senang. Tetapi titik tolak pertamanya adalah acceptance. Menerima kenyataan bahwa Yesus sudah meninggal, wafat di kayu salib, dan bangkit lagi. Itu pemahaman yang luar biasa, Bapak Ibu. Teratur, berkelanjutan, karena ada tahap-tahapnya. Ini mohon maaf, tidak bisa saya
jelaskan secara ini ya, tetapi dalam buku saya tulis bagaimana tahap-tahap itu. Jadi kita nggak bisa terus langsung instan selesai. Ketika kita melakukan konseling kedukaan, karena orang sudah masuk di masa klinikal, pre-klinikal, dan klinikal, kita harus menggunakan tahap-tahap yang jelas, ya. Menciptakan hubungan, anamnesis, diagnosis, treatment plan, treatment, dan terminasi. Nah, ini bagian ini akan kita bicarakan minggu depan. Saya hanya ingin menunjukkan hari ini bahwa kita harus ada tahap-tahapnya. Dan juga akuntabel, bertanggung jawab. Sebagai contoh sederhana, kalau kita berdoa itu tujuannya apa? Kalau kita mengajak dia menyanyi, tujuannya apa? Apakah kita bisa bertanggung jawab? Kalau kita ngomongin masalahnya kepada teman lain, tujuan kita apa? Nah, contohnya sederhana. Nah, apakah sesudah kita mendampingi, melakukan konseling, kemudian saya pulang, bisa cerita sama istri saya, nah itu masalah tanggung jawab. Itu mungkin kalau curhat, ngobrol-ngobrol, tidak apa-apa. Tapi ketika konseling, apakah itu sebuah tindakan yang bertanggung jawab? Kalau dia dalam kondisi vulnerable, sebagai seorang gadis, kemudian saya pegang-pegang pundaknya, dan saya ada strumanya gereng-gereng, apakah itu bertanggung jawab atau tidak? Dan saya kira ini, ya, semua yang kita perlakukan harus jelas tujuannya, dan apalagi menyangkut nasib konseling kita harus minta izin dia. Ya, kalau saya mau ngomong kepada pendetanya misalnya, kebetulan dia warga jemaat, ya saya harus bilang sama dia, apakah saya boleh ngomong sama majelis wilayah, majelis sektor di gereja kami, atau majelis kelompok, atau apa, atau kolom misalnya. Nah, ini harus kita bisa pertanggungjawabkan betul. Apakah semua tindakan kita bisa dipertanggungjawabkan demi saya atau demi orang lain? Atau demi konseli yang kita itu. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Memang kita harus menggunakan yang disebut dengan brief terapi. Strateginya itu terapi pendek, karena kita kan semua sibuk. Oleh sebab itu, saya biasanya menggunakan 5-6 kali satu paket konseling. Menangani dulu masalah yang segera harus kita tangani. Apa yang menjadi keluhan dia itu yang harus kita tangani. Sambil jalan mungkin kita memperluas memperluas lingkup, ruang lingkup, skop dari persoalan itu. Ini tadi sudah saya kemukakan, ya. Kemudian waktunya memang terbatas, time limited, waktunya sekitar 45 sampai 60 menit satu perjumpaan, ya. Mengapa kita batasi? Karena dia juga konsentrasinya terbatas, apalagi orang yang mengalami kedukaan itu memiliki dampak, misalnya tidak bisa konsentrasi, salah satu gejalanya, tentu kita tidak bisa lama lebih dari 60 menit. Di samping itu kita juga terbatas kemampuan mendengarkan, pikiran, mengalami kelelahan dan sebagainya, sehingga kita juga harus memahami atau mengelola proses konseling ini dalam waktu yang terbatas. Saya kira di sana-sini tadi sudah saya kemukakan, ini saya potong aja. Nah, di dalam buku saya konseling pastoral di era milenial, saya elaborasi atau saya telusuri, saya bahas bahwa yang kita sebut dengan pendekatan integratif itu adalah pendekatan yang ke-10. Saya menggunakan skema yang klasik, ya, karena banyak teori juga yang baru, tetapi saya masih senang menggunakan yang klasik.
Dan ternyata menurut saya pendekatan terintegrasi ini yang secara praktek akan kita bicarakan pada minggu depan ya. Kita harus bersabar dulu bagaimana mengintegrasikan satu pendekatan dengan pendekatan lain, kemudian bagaimana tekniknya dilakukan dan sebagainya juga baru akan kita bicarakan minggu depan, karena hari ini fokusnya pada periode kritikal 3, 1, 2, 3, 4 bulan pertama sudah orang mengalami kedukaan karena kematian mendadak orang yang dikasihi. Nah, ini tadi yang saya kemukakan. Mungkin kita coba di breakout, Mas. Saya masih punya waktu berapa menit? Masih, kalau tadi kita mulainya jam 11.20 berarti jam 10.20 berarti kita masih ada 1 jam, Pak. 1 jam lebih sedikit. Oke. Masih 1 jam sampai jam 12 kita toh? Bisa lebih sedikit, Pak. Mungkin 12:04 gitu. Karena tadi kita juga mulainya terlambat. Maksud saya breakout room-nya itu, Mas. Oh iya. Berapa menit kira-kira? Berapa petikan apa tadi? Iya. Berapa, Pak, breakout room-nya? Berapa lama? Saya harus pikirkan dulu. Waktunya sampai jam 12, berarti 1 jam. Oke, mungkin sekitar 20 menit. 20? Oh iya. Baik. Ya. Berapa, Pak? Berapa satu grup? Yang hadir berapa, Mas? Ini ada 54 dikurangi 2, berarti 52, Pak. Karena itu yang dibaligi kan mungkin dibagi berapa? Kelompok sendiri itu kan lebih dari 1. Mungkin apa Inang Sari bersama mahasiswa di situ? Halo? Siapa yang mendampingi mahasiswi di situ? Enggak direspon ya? Mereka masih bersama kita kan, Mas, STD? Masih, Pak, masih. Nah, apakah mereka bisa dibagi misalnya jumlahnya berapa, Sari? Pak izin Pak, 29 Pak. 29 itu Iya benar Pak. cukup banyak ya kalau dibagi berapa kelompok. Kalau mungkin 4 kelompok saja ya diskusi. Atau yang dari Bali G sendiri saja, Pak, karena mereka berdiskusi dalam satu ruangan. Iya, makanya saya minta Ibu Sari yang di situ untuk membagi mereka supaya tidak terlalu besar. Mungkin juga bisa dibagi 4 kelompok. Ya. Oh iya. Oke. Ya baik Pak. Oke ya, tolong Ibu Sari ya. Oke. Nah, kemudian Pak. teman-teman lain itu kan berarti mungkin dibagi menjadi berapa, Mas, tadi jumlahnya? 50, sekarang jadi 49, Pak. Oke, 49. Kalau 66 supaya ada sharing sedikit. 66. Oh iya, sebentar. Berapa jadi? Mungkin sekitar 8 kelompok. Ya, sekitar itu, Pak. Ya. Sekitar itu. Nah, 8, jadi iya. Bapak Ibu semua di dalam kelompok ini, Bapak Ibu bisa mulai dengan saling berkenalan, mungkin cerita pengalaman. Tadi saya kemukakan apakah ada sharing, ada pengalaman yang sama. Nah, tapi juga ada PR kalau sampai sharingnya sudah cukup, kalau kelompoknya cepat, bisa juga mengerjakan tugasnya. Kalau belum, mungkin bisa kita teruskan di minggu yang akan datang. Itu. Ya. Jadi sharingnya mengenai gejala-gejala kedukaan yang pernah mengalami atau yang pernah melihat sebenarnya atau pernah mendampingi, apakah gejala-gejala yang kita bicarakan minggu lalu itu juga muncul. Paling tidak gejala-gejala utama bisa kita diskusikan. Syukur kalau Bapak Ibu juga mengalami kedukaan mendadak bisa juga di-sharingkan. Oleh sebab itu saya cenderung waktunya sekitar
Mungkin 20-25 menit, Mas. Ya Pak, ini saya buat berarti nanti yang Bali G ada di kelompok sendiri berarti. Ya, mengatur sendiri. Sebentar, saya buat manual dulu Pak sebentar. Ya. Belum, tidak perlu laporan ya. Nanti kalau ada laporan, mungkin laporan proses, bukan laporan jawabannya. Kalau sudah sampai di PR-nya. Mas Kris bisa juga membagi di, apakah kita punya WA group untuk kelompok ini, Mas? Tidak Pak, Terus nanti PR-nya gimana dibagikannya? nanti bisa saya kirim broadcast Pak. Oke. Sebentar. Jadi teman-teman yang sudah selesai sharing pengalaman pribadi atau yang didampingi, bisa mengerjakan PR yang akan di-broadcast oleh Mas, atau siaran oleh Mas Kris ya. Judulnya Kasus Billy. Yang lain mungkin random saja ya Mas, nggak usah di... Ya Pak, sebentar. Ini berarti ST. Dua puluh menit. Baik, breakout room akan saya mulai. Silakan rekan-rekan semua masuk ke room khusus untuk dari Bali G saya ruangan sendiri ya. Berarti nanti kan berdiskusi di dalam kelas sendiri. Baik, breakout room saya mulai sekarang. Di 19. Silahkan join di kelompok masing-masing. Tinggal pencet join. Ibu Lydia belum masuk, belum join. Ini Pendeta masih Andi, Pendeta Kak Diana. kelompok 1 masih ada yang belum join, Pak Andi. Ya, belum join. Diana. Kak Diana, silahkan masuk. Room 2, Ibu Ani Wijaya, Ibu Elizabeth bilang, Pak Satrio juga belum masuk. Room 3 ada Ibu Dina, belum masuk. Room 4, Ibu Yosinta, belum masuk. Room 5 sudah semua, room 6 sudah semua, room 7 sudah, room 8 Ibu Dami mungkin karena di rumah sakit ya Pak ya. Ibu Elia Semesta, silakan join room 8. Ibu Yosinta, silakan bergabung.
Pak Satrio, silakan diklik, silakan bergabung. Pak, ini tugasnya yang Billy tadi ya Pak ya? Ya betul. Oh ya, sudah saya Kalau share sudah ini. sampai, kalau belum tidak apa-apa. Kalau sudah sampai 16. Satu. Kayaknya kalau 4 sesi masih kurang ya Mas ya. Ya itu harus, kalau kuliah itu harus 14 sampai 16 kali pertemuan. Perlu ditambah 1 hari lagi. Ini ada pesanan dari apa namanya? Seorang pendeta di Timor yang inden buku kita baru sudah ada hampir 30, Mas. Oh iya Pak, Timur NTT Pak. Ya ini ada sudah 27. Ya, sebenarnya kalau pengurus bisa begitu membantu itu cepat ya. Iya Pak. Karena target kita supaya uang kembali harus 500 yang terjual, Mas. Paling enggak kalau bisa 6 bulan 500. Baik, Kalau sudah gitu, semua. Pak. Semua sudah di main room. 46, Pak. Oke. Baik, rekan-rekan, kita akan tidak semua kelompok akan menyampaikan apa yang tadi didiskusikan, dibicarakan di grup ya. Karena waktu kita terbatas, mungkin 3 sampai 5 kelompok saja. Mungkin dari yang pertama, mungkin dari teman-teman dari Sekolah Tinggi Diakonia HKBP. Mari silahkan. Halo, teman-teman mahasiswa. Kalau belum mungkin yang lain dulu, Mas. Oh iya. Silakan rekan-rekan dari kelompok mana yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Kami boleh, Bapak. Silakan. Iya. Dari kelompok 8. Oh iya, Ibu Grace, silakan. Silakan Saya Ibu mencatat, Grace. ya, saya mencatat poin-poin diskusi kami. Yang pertama, pengalaman dari Ibu Emi tadi. Ibu Emi Pendeta Emi mendampingi anak kecil 12 tahun yang mengalami kematian orang tua, papa, kematian mendadak. Itu yang Ibu Emi lakukan sesuai dengan budaya di Waingapu, itu mencium, mendekap, jadi memberikan pelukan, itu budaya. Itu yang dilakukan pada saat anak ini melihat, karena anak ini teman dari anaknya Ibu Pendeta Emi, jadi sudah biasa di rumah dan dekat. Maka pada saat melihat Ibu Pendeta, anak ini langsung berkata, salah apa saya Ibu Pendeta? Atau nama sapaan akrab. Ya, lalu Ibu Pendeta tidak berkata apa-apa karena situasinya tidak memungkinkan waktu itu. Jadi Ibu Pendeta hanya memberi pelukan. Tapi sesudah itu Ibu Pendeta melanjutkan pendampingan, dibantu ada LSM dan juga teman sebagai pendeta jemaat. Dan Ibu Pendeta mendapat akar masalah dari kedukaan anak ini sehingga dia memiliki rasa bersalah yang tinggi. Karena mama dan papanya pernah berkata kepada anak ini, kalau kamu nakal, Tuhan akan ambil mama dan papa. Jadi anak ini merasa bersalah
Seakan-akan yang membuat papanya itu meninggal diambil oleh Tuhan karena dia nakal. Itu yang terbentuk. Tapi puji Tuhan, Ibu Pendeta Emi menyelesaikan pendampingan dan anak ini sudah menjadi pulih saat ini. Itu dari Pendeta Emi. Yang kedua dari Pak Ayub. Pak Ayub menceritakan pendampingan kepada seorang muda umur usia 20 tahun yang hanya dalam waktu 2-3 bulan itu setelah mengalami kematian, kehilangan mendadak karena papanya meninggal atau Pak Kostor. Dalam waktu 2-3 bulan, anak pertamanya perempuan yang usia 20 tahun ini juga ikut meninggal. Ya, lalu kami bercakap apa yang terjadi. Ternyata di dalamnya Pak Pendeta Ayub tadi menyatakan bahwa ada kedukaan yang tidak terdampingi, dan itu juga menimbulkan rasa bersalah kepada Pak Pendeta untuk pelayanan itu. Tetapi juga kami melihat di dalamnya tidak hanya kedukaan mendadak, tapi ada kedukaan beruntun yang dialami. Kedukaan beruntun saat anak usia 20 tahun ini menjadi seorang muda yang menjalani hidupnya lebih dari tanggung jawab seharusnya sebagai seorang anak. Sehingga dia kehilangan kenyamanan sebagai seorang anak, itu menjadi kedukaan, dan juga ada masalah di tempat kerjanya, sehingga dia harus resign, dia mengalami kehilangan pekerjaan, lalu kehilangan orang tua. Maka kami melihat hal-hal ini yang menyebabkan menjadi kedukaan beruntun dan kedukaan mendadak yang membuat anak ini tidak punya mentalitas dan coping skill yang kuat, dan pada akhirnya dia juga mengalami asam lambung, gangguan asam lambung sampai pada akhirnya dia meninggal. Iya, itu kemudian pengalaman dari Ibu Yani. Ibu Yani menceritakan kedukaan, kehilangan materi dan juga impian. Ibu Yani punya impian membangun rumah, dan Ibu Yani sendiri yang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk gambar dan pembangunan rumah itu, dan kemudian menggunakan materi atau uang yang dipunya untuk mengerjakan itu. Tapi pada akhirnya apa yang menjadi ekspektasi atau impian Ibu Yani ini tidak terjadi. Lalu sudah banyak uang yang keluar. Maka pada saat itu Ibu Yani mengalami depresi, ya, lalu seperti robot yang berjalan, tidak punya harapan, mengalami kekosongan, kelelahan, dan Ibu Yani mengatakan ini titik rendah yang Ibu Yani jalani. Lalu pada suatu saat berjalan dan bertemu katedral, membaca satu tulisan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Lalu Ibu Yani menangis pada saat itu, menumpahkan perasaannya, dan pada akhirnya sejak itu Ibu Yani merasa bebannya terlepas, dan ia mulai membangun komunikasi lagi dengan orang-orang. Ibu Yani juga menutup diri untuk berkomunikasi karena lingkungan tidak menjadi support system pada saat itu. Setiap komunikasi Ibu Yani dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka tidak memahami bagaimana mendampingi, maka yang terjadi adalah mereka memberi banyak tuntutan-tuntutan, dan Ibu Yani menambah tidak sehat pada saat itu. Maka pada akhirnya Ibu Yani boleh pulih setelah berdoa dan membuang beban di dalam doa, menyerahkan kepada Tuhan. Jadi lebih ke Ibu Yani tidak mendapatkan pendampingan, tapi punya kemampuan menjalani self-healing. Ya, itu dari Ibu Yani. Kemudian dari saya sendiri tadi, pengalaman kedukaan kehilangan adik nomor 3, ini saya juga didampingi oleh Pak Totok pada saat itu, ketika saya merasa perasaan-perasaan yang tidak biasanya, dada sesak seperti ada batu besar di dada, kemudian banyak dampak-dampak fisik lainnya. Lalu saya sempat tidak keluar rumah dan bertemu siapa-siapa selain orang tua, keluarga, dan suami. Tidak juga menerima telepon, bahkan tidak juga ke gereja itu 1 bulan, 4 minggu. Karena pada saat itu saya merasa saya sedang terluka parah dalam kedukaan itu. Dan bertemu dengan orang-orang, sepertinya mereka tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Justru mereka menambah luka saya, karena setiap perkataan mereka itu hanya memberi tuntutan. Sebagaimana biasanya seorang pendeta, termasuk saya, itu karena kita biasa menghibur orang berduka, maka
kita dianggap kuat dalam setiap kedukaan dan kita tidak diberi ruang untuk kedukaan. Waktu itu yang paling saya tidak suka itu ketika diberi tuntutan, kamu itu pendeta. Pendeta itu harus kuat, pendeta itu tidak boleh menangis. Saya tidak terima itu. Dan karena itu saya menutup komunikasi dari orang-orang luar selain keluarga saya. Dan saya menikmati kedukaan itu. Dan pada akhirnya saya juga tetap berkomunikasi dengan Pak Totok. Lalu pada akhirnya bisa pulih dalam pertolongan Tuhan. Setiap kedukaan itu saya salurkan. Saya juga didampingi oleh suami yang selalu mendengar dan ada bersama dengan saya. Ya, itu mungkin pengalaman-pengalaman dari kami, kelompok 8. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Grace. Pak Toto mau berkomentar atau langsung ke kelompok berikutnya? Ternyata tidak semua kedukaan mendadak itu juga bisa menimbulkan complicated grief ya, atau kedukaan terkomplikasi, karena tergantung 3 faktor: ketahanan mental, coping skill, dan dukungan sosial. Dari berbagai-bagai tadi ternyata dukungan sosial penting, tetapi ternyata dukungan sosial tidak memberi kesempatan, tapi justru sebaliknya. Saya kira komentar saya begitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya sudah ada raise hand dari teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Diakonia HKBP. Silahkan. Mungkin bisa mendekat ke mic atau kamera. Mungkin diwakili satu kelompok saja dari STD. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya, maaf Pak, sebelumnya di sini sedang ada acara pernikahan. Jadi suara kami kemungkinan besar akan terganggu Pak. Ya, suaranya cukup terdengar kok. Silakan. Dari hasil diskusi kami Pak, dari teman-teman kami di sini masih ada beberapa orang atau kemungkinan beberapa orang mengalami kedukaan dan mengalami dampak-dampaknya Pak, seperti itu. Tapi di sini karena kebetulan kami banyak Pak, sekitar 29 orang, jadi kami hanya akan melaporkan beberapa orang begitu Pak. Mungkin kalau untuk menyingkat waktu lebih baik disebut gejala-gejala umum saja, tidak perlu disebut orang masing-masing orang. Pak, gejala-gejala umum yang sering dialami Pak, karena kedukaan tersebut lebih ke menarik diri seperti itu Pak. Pada umumnya mereka lebih menarik diri dan tidak memikirkan orang lain seperti itu Pak. Contohnya saat pergi ke suatu tempat mereka lebih memilih untuk menyendiri, dan itulah aspek sosial yang sangat nampak di kalangan kami, terutama kami kan Pak tinggal di asrama, jadi hal tersebut sangat terlihat seperti itu Pak. Terkadang juga Pak, saat ada ibadah-ibadah tertentu, ada juga yang merasa sedih mendadak atau bahkan menangis seperti itu Pak, saat ada ibadah tersebut. Bahkan pada meskipun cuaca atau udah iklim di tempat ini mendukung untuk atau cerah seperti itu Pak, terkadang ada beberapa dari anggota tingkat kami yang sakit seperti itu Pak, karena memang menurut pemahaman kami itu masih diakibatkan oleh kedukaan yang dialaminya dan kedukaan tersebut belum terselesaikan Pak. Apakah kedukaan mereka juga mendadak atau kedukaan biasa? Yang mendadak Pak. Rata-rata mendadak. Oke, ya. Oke, terima kasih dari Bali G. Terima kasih Pak. Ya. Tolong kelompok lain menjelaskan gejala-gejalanya saja, tidak perlu disebutkan satu persatu ya. Silakan kelompok lain. Silakan rekan-rekan dari kelompok lain. 7 boleh. Kelompok 7 Pak. Silakan Pak Aris. Kami dari kelompok 7 tadi berdiskusi, gejala-gejalanya menarik diri, kemudian tidak terima, dan
selalu menghindar begitu. Itulah gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang kami tangani karena merasakan kedukaan secara mendadak. Jadi menarik diri, tidak terima dengan keadaan itu, bahkan ada juga yang merasa ada sakit kepala dan juga mual dan sebagainya. Itu yang kami alami tadi dari diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Dari kelompok saya mungkin kelompok 4. silakan. Silakan, Dari Bu kelompok, Ken. terima kasih. Dari kelompok 4 itu kami tidak akan menceritakan kasus dan menyebut namanya. Yang jelas dari salah satu kelompok kami itu mengalami sendiri kedukaan mendadak. Dia merasa bersalah. Kemudian kalau ada kata-kata yang agak gimana gitu, masih mudah tersinggung, suka masih menangis. Bahkan kalau ada waktu luang, tidak ada aktivitas, itu seharian itu pokoknya dia menangis. Bahasa Jawanya itu dipolke leh nangis begitu. Dan yang lebih perlu itu teman kita yang ada di kelompok ini itu juga sedang mengerjakan tugas yang harus selesai selama 7 bulan, sementara dia di dalam kondisi kedukaan yang mendadak karena adiknya meninggal ini, jadi seakan-akan menggeser kedukaannya ini karena tugasnya ini. Jadi bahasa Jawanya itu ngempet begitu. Nah, saya kira ini tadi yang ya menahan. Sementara kedukaannya yang dialami sendiri itu digeser, tapi ini tugas ini harus selesai. Seperti itu. Sehingga ini tadi yang terjadi di kelompok kami dari salah satu anggota di kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada kelompok lain yang ingin... Dari kelompok 1 boleh? Ya, Mungkin silakan, kasus Ibu. tadi bisa juga disebut dengan kedukaan tertunda atau delayed bahasa Inggrisnya. Delayed grief. Ya. Yang delay bukan hanya pesawat ya, Pak? Bukan, kedukaan karena seharusnya berduka, kemudian tidak berduka, kemudian ditahan, mestinya dampaknya bisa muncul ketika situasi tugasnya sudah selesai. Iya. Ya. Iya. Ya, Betul, silakan. Berikutnya Ibu Dia Hayu tadi. Dari kelompok 1 ini saya akan menyebutkan gejala-gejala yang muncul saja, terutama ini untuk kedukaan mendalam karena ditinggal anak putranya bunuh diri gitu ya. Jadi di rumahnya sendiri, bunuh diri di rumahnya sendiri. Jadi yang dirasakan ibu dan bapak tersebut adalah kesedihan yang mendalam. Setiap hari, hampir setiap hari itu selalu ingin menangis saja setiap waktu sampai mengurangi aktivitasnya, tidak produktif lagi. Lalu kalau ada hal-hal yang mengingatkan, itu kenangan-kenangannya itu membuat mereka menangis. Lalu ada rasa bersalah karena tidak bisa tidak tahu apa yang terjadi pada diri anaknya, mengapa sampai itu dialami oleh anaknya, sehingga mengakhiri hidupnya itu mereka juga merasa tidak berdaya akhirnya. Nah, mereka juga menarik diri dari kegiatan-kegiatan lingkungan, padahal awalnya mereka sangat aktif, merasa malu kepada orang-orang di sekitarnya, karena berita bahwa meninggal karena bunuh diri itu sudah bocor ya, istilahnya sudah diketahui oleh banyak orang. Mereka tidak selera makan, enggan berbicara kepada orang lain, mengalami depresi yang berat. Lalu ini untungnya mendapatkan dukungan dari warga lingkungan yang beragama Katolik waktu itu ya, untuk selalu mendampingi, mendoakan dalam doa-doa 3 hari 7 hari, hari H 3 hari 7 hari 40 hari, yang kemarin yang terakhir sampai 40 hari. Dan akan terus dilanjutkan pendampingannya baik dari lingkungan maupun juga dari pengurus yang memang bergerak di bidang pendampingan orang yang mengalami kedukaan seperti itu.
Terima kasih dari kelompok 1. Ya, sudah 5 ini Pak yang sharing. Oke, ya ini rupanya saya nggak punya waktu lagi untuk meneruskan presentasi saya. Jadi saya punya pikiran apakah saya harus kebut minggu depan, atau kalau teman-teman suka minggu depan kita tambah setengah jam. Kalau memang masih diperlukan, mungkin seminar serial ini bisa ditambah 1 minggu tanggal 12 saya kira. Nanti kita pikirkan minggu depan ya. Sebagai tugas, tolong itu Mas Kris akan membagi materi juga. Kalau diperlukan, silakan menghubungi Mas Kris untuk minta materi dan juga rekaman kalau diperlukan, menghubungi Mas Kris. Nah, yang dibagikan tugas Billy itu tolong dikerjakan pribadi saja. Kemudian nanti kita akan menjadi refleksi minggu depan. Saya pikir karena mengingat waktunya, saya harus melakukan perjalanan jam 12:30. Saya kira ini mohon maaf ya. Jadi usulan saya sederhana, rupanya waktu kita terbatas. Jadi mungkin kalau memang diperlukan itu kita tambah 1 hari tanggal 12, kalau tidak ya saya harus mengebut minggu depan. Tapi tolong di rumah dikerjakan masing-masing, nanti kita akan bahas di minggu depan bersama-sama dalam kelompok. Ya. Pak, Oke, gitu usulan aja. Masih ada satu yang mau sharing, kalau boleh. Kita masih punya waktu 5 menit. Ini sudah jam 12 lebih. Kelompok 6 ya. Gimana? Kelompok 6. Oh, kelompok 6, silakan Bu Oke. Tati. Maaf, saya matikan kamera supaya Ini kematian sinyalnya mendadak bagus. juga. Justru kelompok kami itu nyaris menceritakan pengalaman pribadi, dan juga ada yang menceritakan pengalaman pendampingan terhadap anggotanya yang mendadak, ya, kehilangan mendadak. Kemudian kalau yang pribadi itu memang tidak mendadak, tetapi ada yang mendadak, tetapi juga ada yang sampai hari ini ya, sampai sekarang itu masih ada yang belum menerima. Nah, di situ kami memang saling memberikan support, saling bagaimana kami meresponi tentang kejadian yang dialami dan juga pelayanan yang sudah dilakukan. Dan kami memang merefleksikan dari apa yang sudah kami pelajari, bahwa setiap orang itu ada prosesnya masing-masing. Nah, tapi satu hal bahwa ada yang ketika sudah menceritakan itu, akhirnya ada kelegaan. Ya. Di awal-awal memang begitu sesak karena belum bisa menerima itu, tetapi ketika sudah bisa menceritakan itu, justru sedikit banyak mengalami keringanan dan ada kelonggaran di dalam hatinya. Nah, saya rasa ini juga akan menjadi sebuah pengalaman ketika kita melakukan pendampingan terhadap orang-orang atau mereka yang mengalami kehilangan mendadak, apalagi yang kehilangan mendadak, yang tidak mendadak pun sampai hari ini ada yang masih belum bisa menerima. Nah, namun dalam proses sedikit-sedikit, step by step itu yang tadi saya perhatikan, ada yang awalnya itu menyalahkan Tuhan bahkan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi untuk menyalahkan Tuhan. Jadi sudah kembali melakukan aktivitas normal, walaupun ada bagian kecil yang kurang bisa menerima itu tadi. Itu yang sharing dari kami yang kami lakukan. Terima kasih. Ya. Kedukaan itu merupakan satu proses yang unik ya. Mungkin tidak bisa hilang seluruhnya. Jadi saya kira ini penting, perlu kita ingat. Seperti pengalaman trauma yang traumatis, kedukaan yang kompleks, itu hampir tidak mungkin hilang seluruhnya 100% atau menerima kenyataan sepenuhnya, dan itu proses yang panjang. Yang penting residu-residu yang sedikit tadi mungkin tidak mengganggu, kalau boleh dikatakan sisa-sisa pembakaran, residu-residu tadi tidak mengganggu tugas sehari-hari ya. Baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Nah, kalau itu memang masih mengganggu, saya kira tidak ada jeleknya juga kita perlu
minta bantuan yang lebih teratur dan berkelanjutan. Itu saya kira. Itu tanggapan Terima saya. kasih. Mungkin satu kelompok lagi kalau boleh supaya adil. Ya, silakan. Masih Kelompok ada? 2, Pak. Kelompok 2. Oh, Ibu Malni, silakan Pendeta Malni. Iya, mungkin saya tidak perlu lagi menyebutkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah berbicara. Tapi dari kelompok kami tadi ada hal yang cukup menarik melihat kedukaan yang dialami karena kehilangan mendadak. Jadi di kelompok kami tadi itu misalnya yang saya tangani atau yang saya dampingi sekarang, gejala yang dialami oleh yang mengalami kedukaan itu, yang pertama adalah denial, menolak bahwa orang yang dikasihinya itu sudah meninggal. Kemudian ada juga yang karena stereotype di tengah-tengah masyarakat bahwa orang yang kuat di dalam iman itu tidak boleh menangis, tidak boleh terlalu larut di dalam duka, tidak boleh menunjukkan bahwa dia sedang sedih dan lain sebagainya, sehingga itu kemudian membuatnya berusaha untuk tampil bahwa dia sedang baik-baik saja, padahal dia sedang mengalami kedukaan. Dan pada akhirnya ternyata itu tidak menyelesaikan kedukaan itu, ya mungkin yang seperti tadi Pak Toto katakan bahwa dia mengalami delay, dan pada waktunya ketika ada faktor pencetusnya, justru itu semakin menunjukkan suatu gejala yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Nah, itu karena adanya stereotype yang ada bahwa tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Jadi memang di kelompok kami tadi, kami mengatakan bahwa kadang-kadang juga kita sebagai ini ya, sebagai pendeta, karena kami tadi rata-rata pendeta yang di kelompok 2, kita bukannya membantu orang untuk mendetoksifikasi racun psikologi yang ada dalam dirinya, tapi justru itu membuatnya mengendap dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, bahkan juga dengan stereotype yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang tidak mengalami atau tidak secara ekstrim terhadap kedukaan itu, tapi justru mengendap dan akhirnya bisa lebih parah di kemudian hari. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pendeta Malni dari Toraja. Mengingat waktunya, saya pikir kita perlu tutup. Ini masih bisa diteruskan minggu depan, tapi mohon sebelum minggu depan kita kumpul hari Sabtu tanggal 5, percakapan Billy itu tolong dipikirkan sebaiknya menjawab bagaimana, atau secara spontan menjawab bagaimana juga tidak apa-apa, akan kita refleksikan minggu depan sesudah saya memberi pengantar tentang client center. Nanti kita akan pergi kelompok lagi, ya. Oke. Terima kasih. Pak. Ya. Kalau seumpama disetujui minggu depan supaya waktunya cukup, itu maju 30 menit bagaimana Pak untuk mulai? Ya, bisa. Saya usulkan apa bisa 30 menit lebih awal? Oke, semua? Bisa, Pak. Setuju. Setuju ya, oke? Bisa, Pak Toto. Oke, tolong dicatat Mas Kris, kita maju setengah jam. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua hari ini. Ternyata saya bersyukur bahwa teman-teman bersedia menceritakan pengalaman sendiri atau pengalaman orang yang kita dampingi. Oleh sebab itu mohon cerita ini disimpan di Zoom kita, tidak perlu kita ceritakan ke orang lain, oh ternyata pendeta ini, pendeta itu juga mengalami kedukaan. Dan pernah saya kemukakan juga saya pribadi ketika mengalami kedukaan ya mendadak, ya. Saya juga pernah mengalami kedukaan mendadak. Calon menantu saya mengalami kecelakaan yang tidak pernah diharapkan, tinggal 3 bulan lagi akan menikah. Itu juga pengalaman yang membuat kami sekeluarga sangat mengalami kedukaan. Dan tolong
Ingat bahwa ketika kita mengalami kedukaan, kita bukan pendeta seperti Ibu Grace tadi. Kita adalah Toto, kita adalah siapa nama kita, kembali ke pribadi kita. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi, minggu depan kita maju setengah jam supaya kita punya waktu lebih banyak sharing di kelompok. Silakan Mas Kris, saya kembalikan ke Mas Kris. Terima kasih Ibu Pak Ira Toto. angkat tangan atau ada memberi komentar Ibu Ira? Silakan. Enggak Pak, Terakhir. ini tepuk tangan. Oh, tepuk tangan, oke. Reaction itu tadi tepuk tangan. Oke, saya pikir mau itu. Terima kasih Ibu Ira atas kehadirannya. Ya baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk Pak Toto untuk materi hari ini. Bagi teman-teman, tadi sudah saya share di grup PCF 21, di PCIT 19 dan PCIT 20 untuk yang kasus Billy. Jika ada teman-teman, rekan-rekan yang belum mendapatkan materinya, nanti bisa menghubungi nomor Seknas Akti. Terima kasih. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.24 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan segera tutup perkuliahan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Saya boleh minta tolong kepada Ibu Diahayu untuk menutup dalam doa. Masih bersama kita Ibu Diahayu? Masih Pak. Ya, silakan Ibu. Silakan Mbak, itu Ibu. Baik, mari teman-teman kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau berkenan menghadirkan kami untuk belajar bersama pada siang hari ini. Terima kasih atas materi-materi yang Engkau berikan kepada kami melalui Pak Toto dan juga sharing-sharing yang memperkaya diri kami dari teman-teman semuanya. Kami akan berjumpa kembali di hari Sabtu yang depan. Mohon bimbinganmu lagi agar kami dapat belajar bersama dengan penuh semangat dan juga berbagi berkat bagi sesama kami melalui pendampingan kami, sehingga melalui apa yang kami lakukan, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh penyelenggaraan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami kini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Diahayu, terima kasih untuk rekan-rekan sudah hadir semuanya. Kita akan berjumpa kembali Sabtu minggu depan.